Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kayen, Bapak Mulyamal SPD MPD, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati, Bapak Komite SMA Negeri 1 Kayen yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, segenap panitia MPLS yang saya banggakan, dan seluruh peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat meskipun secara daring karena suasana pandemi COVID-19. Pada anak-anakku kelas 10 baru, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Kayen. Kegiatan MPLS pada hari ini sama seperti tahun kemarin dilaksanakan secara daring. Tapi saya percaya untuk anak-anakku kelas 10 baru tahun ini nantinya meskipun secara virtual atau daring dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kehumasan, Satgas Covid, dan gerakan sekolah menyenangkan. Tolong untuk dapat diikuti sebaik-baiknya. Ya, baiklah, akan saya sampaikan untuk materi yang pertama tentang kehumasan. Nah, semua organisasi, baik itu resmi ataupun tidak, ya termasuk di sekolah itu tidak lepas dari peran humas, hubungan masyarakat. Nah, ruang lingkup kerjanya ini sebenarnya ada dua, yaitu mengatur hubungan kerjasama dan mengatur komunikasi informasi yang baik. Nah, untuk hubungan kerjasama, ini ada dua, kerjasama internal sekolah dan eksternal sekolah. Nah, kerjasama internal sekolah atau hubungan antar warga sekolah ini terjadinya hubungan antar kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, petugas koperasi, petugas kantin, kebersihan, satpam, peserta didik. Nah, itu. Kemudian kalau hubungan eksternal atau di luar warga sekolah dengan pihak luar, ini mengatur hubungan antara sekolah dengan pihak luar, meliputi kerjasama dengan komite sekolah, orang tua, kemudian dinas instansi pemerintah, instansi swasta, alumni, perguruan tinggi, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat pada umumnya. Nah, ini harus tercipta hubungan yang baik. Kemudian saluran informasi, ya, informasi yang dimiliki SMA Negeri 1 Kayen yang pertama adalah informasi langsung atau tatap muka, artinya warga yang membutuhkan atau peserta didik atau siswa ini bisa secara langsung datang ke sekolah. Karena masa pandemi ini diharapkan untuk nanti jika datang harus berpakaian rapi, sopan, bersepatu, ya, kemudian membawa alat tulis sendiri dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian saluran informasi yang kedua adalah menggunakan media, ya, media elektronik dan media sosial. Ini adalah menggunakan nomor telepon sekolah, ya, menggunakan telepon sekolah, email, website, Instagram, Facebook, kemudian YouTube. Nah, media sosial ini sangat penting sekali untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian prestasi sekolah, kemudian pengumuman. Ya. Ini disampaikan di website sekolah. Nah, untuk anak-anakku kelas 10 nanti dapat segera saja membuka web sekolah, ya, karena di situ ada profil sekolah,
kemudian ada profil bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, dan foto-fotonya, termasuk mengajar mapel apa, sehingga kalian tepat sekali untuk MPLS ini kalian segera mengenal lingkungan sekolah kalian, yaitu SMA Negeri 1 Kayen. Nah, kemudian bagaimana menciptakan hubungan komunikasi yang baik? Nah, ini tentunya harus ada etika atau norma dalam berhubungan dan berkomunikasi. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara maupun dalam bersikap atau berperilaku. Kemudian jika mengadakan hubungan kerjasama, maka menggunakan prinsip saling percaya, saling bertanggung jawab, kemudian saling menguntungkan. Kemudian dituangkan dalam kontrak kerjasama, ya, atau MOU. Ini menghindari nanti jika terjadi masalah. Kemudian yang nomor 4 adalah bagaimana informasi itu disampaikan. Ini harus jelas, kemudian dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan tidak menyebar berita hoax atau berita bohong. Kemudian yang kelima, bijak dalam menggunakan media sosial, artinya tidak dalam hal ini tidak provokatif, tidak menyinggung isu sara, ya, suku, agama, dan ras, dan tidak pornografi. Ini itu etika itu tolong untuk dapat dipahami. Kemudian bagaimana program humas? Ini ada penyelenggaraan rapat, upacara, rapat pleno, kemudian peringatan dari besar nasional maupun dari agama, kemudian peringatan dari guru, hari ulang tahun SMA Negeri 1 Kayen. Nah, ini tanggal 5 Mei, sekarang sudah 31 tahun. Kemudian halal bihalal, kemudian jika ada kematian dari warga sekolah, ini kita melaksanakan takziah, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian menggalang dana musibah, baik itu di warga sekolah maupun di luar. Kemudian melaksanakan studi wisata dan studi branding, ini bekerjasama dengan kesiswaan. Nah, itu untuk program humas. Nah, kemudian materi yang kedua adalah Satgas Covid SMA Negeri 1 Kayen. Nah, Satgas Covid itu adalah satuan tugas penanggulangan, pencegahan, dan penyebaran COVID-19 yang ada di SMA Negeri 1 Kayen. Nah, ini Satgas itu tertuang dalam SK Kepala Sekolah. Nah, ini ada SK dari Kepala Sekolah. Nah, terdiri dari 3 tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. Kedua, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang ketiga, tim pelatihan dan humas. Kemudian untuk prinsip kerja Satgas COVID-19. Nah, prinsip kerjanya adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari siswa atau peserta didik, guru, ya, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini menjadi prioritas utama. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dan kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan. Nah, berikutnya peranan Satgas. Apakah peranan Satgas Covid itu? Adalah sebagai garda terdepan dalam penanggulangan dan penyegaran COVID-19. Kemudian memastikan penyelenggaraan satuan pendidikan atau sekolah di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Ya. Kemudian dalam bekerjanya, Satgas ini membuat yang namanya POS, ya, prosedur operasional standar, sebagai acuan untuk bekerja. Nah, ruang lingkup POS atau prosedur operasional standar ini ada 7 yang harus disiapkan, ya harus ada, yaitu kesiapan sekolah, bagaimana protokol kesehatannya, bagaimana kegiatan belajar mengajarnya, kemudian
bagaimana kegiatan di lapangan tempat ibadah, kemudian kesiapan sarana prasarana bagaimana, indikator keberhasilannya, dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjutnya bagaimana. Ini yang diatur dalam POS. Kemudian kesiapan sekolah. Nah, kesiapan sekolah ini Satgas COVID bertanggung jawab untuk menyiapkan, ya, ini menyiapkan untuk penanggulangan dan penyebaran. Ini tentunya adanya sosialisasi pencegahan COVID. Ya, ini bisa melalui media sosial, website, ya, kemudian Instagram, kemudian juga spanduk. Kemudian memastikan keadaan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, ini kemudian menyiapkan ada titik penurunan dan penjemputan, jadi gerbangnya berbeda agar tidak terjadi penumpukan kerumunan. Kemudian menyediakan sanitasi tempat cuci tangan. Nah, ini wastafel, ya, air sabun mengalir. Kemudian menyiapkan alat pengukur suhu, ada termogan, kemudian ada cadangan masker, ya, tentunya ada masker jika warga ini ada yang membutuhkan atau ketinggalan atau rusak. Kemudian mengatur tempat duduk ini di ruangan maupun di dalam kelas, ya. Kemudian di luar ini 1,5 meter minimal jaraknya, ini physical distancingnya. Kemudian menjaga kebersihan gagang pintu dan anak tangga dan semua peralatan, ya, setelah digunakan di desinfektan. Kemudian menyiapkan tempat sampah untuk pembuangan masker dan memusnahkan setiap harinya. Kemudian tidak membuka kantin nanti jika ada PTM atau tatap muka. Kemudian tidak sekolah menyiapkan ini UKS, ya, UKS, ada UKS yang memadai dan petugas, kemudian melaksanakan PHBS, perilaku hidup sehat, dan sekolah ini tidak mengadakan upacara olahraga dan ekstra selama pandemi, ya. Nah, ini adalah nanti sekolah kalian SMA Negeri 1 Kayen, ini adalah gedung utama dan bundaran yang bersih dan sehat. Kemudian ini taman selamat datang, ini di pintu gerbang pertama, ya, ada wastafelnya dan airnya mengalir. Kemudian ini taman sekolah bagian dalam juga. Kemudian ini adalah lobi, ya, yang nyaman dan sehat untuk menerima tamu, lobi depan. Kemudian ini taman depan yang sehat, ya, bersih. Kemudian ini taman dalam, ini untuk area belajar juga yang bersih dan sehat. Nah, ini tadi termogan kita sudah menyediakan, ada masker, ya, hasil. Ini wastafel dengan air mengalir, kemudian hand sanitizer juga ada tiap ruang, kemudian desinfektan dan alat semprotnya. Ini untuk masjid, ya, ini juga cukup luas dan bersih. Kemudian toilet yang bersih dan sehat. Kemudian ini ruang UKS untuk tempat isolasi. Nah, ini mobil siaga. Nanti jika ada yang bergejala perlu dirujuk, maka ini menggunakan mobil, ya, untuk dirujuk ke puskesmas. Kemudian ini sosialisasi dengan spanduk untuk pencegahan COVID. Kemudian ini penyemprotan berkala dan setiap selesai digunakan baik di dalam maupun di ruangan. Nah, ini untuk PHBS, ya, perilaku pembiasaan bersih dan sehat. Nah, ini cuci tangan sebelum masuk. Nah, sekarang untuk kesiapan pembelajaran. Ya. Untuk tahun kemarin kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, ya, secara daring penuh di rumah, siswa berada di rumah. Kemudian kita menggunakan aplikasi Team Office 361. Nah, ini luar biasa, ini sangat bagus sekali karena semua terekam. Siswa yang tidak masuk, nah itu semuanya terekam, ya. Tugas-tugas juga terekam di aplikasi ini, sangat lengkap sekali. Kemudian nanti jika sudah diberlakukan tatap muka, maka kita menggunakan model blended learning, yaitu 50% yang
masuk sekolah dan 50% daring tetapi live ya, langsung mengikuti yang di tatap muka. Jadi live bisa diikuti 50%. Kemudian mengatur jadwal ya untuk tidak terjadi kerumunan ya, sehingga mobilitas warga sekolah itu dapat sesuai dengan prokes COVID-19. Nah, ini bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan nanti jika tatap muka ya. Ini bagi warga sekolah, baik siswa, guru, ya semuanya yang ada di sekolah. Ya sebelum berangkat tolong untuk nanti bisa sarapan, kemudian konsumsi gizi yang seimbang ini untuk kekebalan tubuh dan nutrisi. Kemudian kondisi sehat ya, suhu badan tidak lebih dari 37,3 ya. Ini ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas tidak usah masuk. Nah, ini kemudian menggunakan masker, membawa hand sanitizer sendiri atau tisu basah, membawa makanan, alat minum ya sendiri. Ya, kemudian peralatan makan sendiri. Kemudian membawa perlengkapan pribadi sendiri. Nah, kemudian selama perjalanan juga menerapkan 3M ya, prokes, menjaga prokes, kemudian menerapkan etika batuk dan bersin ya. Kemudian masuk ke pintu gerbang juga nanti cek suhu juga ya, prokes tetap. Kemudian selama kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kalau selama kegiatan belajar mengajar ini dilarang untuk menggunakan pinjam meminjam ya, pinjam meminjam peralatan. Kemudian tetap menjaga prokes ya, prokes ini. Kemudian jika bergejala, tolong untuk segera lapor ke Bapak Ibu guru ya, ada gejala batuk, pilek, panas ini. Kemudian saat berakhir KBM ini nanti pulang langsung diharapkan langsung pulang di tempat penjemputan ya, berbeda dengan tempat penurunan waktu datang. Kemudian di perjalanan pulang juga tetap menjaga prokes, kemudian hindari menyentuh wajah ya atau benda-benda yang memang itu menjadi penyebab penularan. Kemudian setiba di rumah langsung membersihkan diri, mandi, ganti pakaian, kemudian di pakaian dimasukkan ke dalam air, diberi sabun atau ini pembersih ya itu. Kemudian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ketika berada di rumah, yaitu makan yang cukup, istirahat cukup, kemudian berolahraga yang cukup ya, agar imunnya tetap terjaga ya, kekebalan tubuhnya. Nah, perlunya kerjasama ya, baik orang tua, kemudian dari pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil, kemudian sekolah, guru, semuanya bekerja sama nanti untuk bisa menanggulangi penyebaran COVID ini ya. Ini penting sekali untuk bekerja sama, khususnya untuk layanan kesehatan ini kita juga terkoneksi ke puskesmas terdekat. Nah, sekarang materi yang ketiga ya, materi ketiga. Oh ya, sebelumnya ini perlu saya sampaikan untuk sekarang ini sangat memprihatinkan penyebaran COVID yang begitu cepat, maka pemerintah ini menerapkan PPKM darurat ya, PPKM darurat, dan ini berlangsung dari mulai tanggal 3 kemarin Juni sampai dengan 20 nanti. Nah, ini diharapkan kalian juga mematuhi itu, kurangi keluar rumah atau kurangi mobilitasnya dikurangi. Kemudian ini digunakan agar benar-benar COVID dapat ditekan dan korban
apa yang banyak ini dapat ditekan gitu. Okay. Nah, materi yang ketiga adalah GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan. Pada dasarnya GSM ini adalah bagaimana mewujudkan sekolah itu menyenangkan bagi warga sekolahnya, khususnya adalah bagi peserta didik atau siswa. Nah, ini akan tercipta ketika yang pertama adalah perubahan mindset atau sumber daya manusia yang ada di sekolah itu sama-sama sadar bahwa sekolah ini adalah tempat untuk menuntut, tidak hanya menuntut ilmu secara akademik, tetapi membentuk karakter, ya, membentuk karakter. Nah, dan mewujudkan sekolah ini menjadi rumah kedua. Jadi yang ada di sekolah itu sangat senang gitu ya, betah di sekolah. Nah, ketika libur rindu akan sekolah. Kemudian untuk perubahan yang kedua adalah mengenai perubahan lingkungan belajar. Nah, ini di GSM ini nanti lingkungan belajarnya tidak hanya monoton di dalam kelas, tetapi kita menggunakan semua area sekolah ini bisa menjadi sumber belajar. Nah, ini bisa di taman ya, di masjid, di hall. Nah, ini di gazebo, di greenhouse dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian kelasnya juga diatur sedemikian rupa, tidak hanya monoton berderet begitu, tetapi bisa dirubah-rubah sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam kelas. Misalnya lesehan mau dibuat membulat, nah ini bisa. Kemudian pendidikan berbasis karakter, jadi tidak hanya orientasi nilai, tetapi ini mengutamakan perubahan pada karakter peserta didik. Jadi diharapkan nanti penciptaan karakter yang baik ya, disiplin, jujur, bertanggung jawab, ya, kemudian punya keinginan tahunya itu besar ya, berpikir kritis, logis, ya ini. Kemudian dari karakter yang baik tadi, pembentukan karakter yang baik itu, maka secara otomatis nilai itu juga akan meningkat. Itu harapannya seperti itu. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Proses pembelajarannya ini tidak hanya guru menerangkan ya, kalau siswanya mendengarkan itu tidak, tetapi dibuat yang menyenangkan. Ini pembelajaran yang konstruktif, kemudian yang membangun peserta didik lebih aktif, ya, atraktif, kritis, dan logis. Kemudian tidak terpusat pada guru, tetapi sekarang di pusatnya adalah siswa, sehingga siswa ini akan senang, ya. Siswa menemukan sendiri, siswa bisa bekerja sama, siswa dapat berkomunikasi, kemudian bereksplor untuk mencari materi-materi, dan nanti bisa berkomunikasi dengan baik dan pada akhirnya dapat menyimpulkan ya dan mengevaluasi dari materi itu. Nah, kemudian bagaimana peran serta masyarakat di GSM ini? Ini sangat dibutuhkan sekali karena peran masyarakat atau orang tua di sini, nanti orang tua ini di rumah pembentukan karakter sudah ada di rumah ya, karakter yang baik, disiplin, tanggung jawab itu, kritis dan logis. Kemudian juga di masyarakat ini bisa membantu untuk menjadi jadi guru ya, guru langsung anak-anak. Jadi masyarakat atau orang tua yang memiliki pengetahuan, misalnya peternakan yang sukses, pertanian sukses, ya, pengusaha sukses, ini bisa kita datangkan untuk bisa memberikan ilmunya kepada peserta didik. Nah, itu. Jadi sangat besar sekali perannya untuk menciptakan bagaimana sekolah ini memang benar-benar menyenangkan bagi warga sekolah, khususnya peserta didik. Untuk ruang kelas ya, ini ada gambar-gambarnya, saya bagi.
Ada foto-fotonya, ini ruang kelas yang menyenangkan ini ya. Jadi pokoknya apa namanya bisa kerjasama, bisa saling tidak tidak sepaneng ya, tidak sepaneng. Jadi dengan apa namanya komunikasi dengan sedikit candaan, jadi tidak terlalu stres ya. Ini adalah sehatnya ya. Kemudian ini ada sekolah kelas ya, maksud saya kelas yang bermakna. Ada kehadiran, ada zona kehadiran, ada ini zona emosi ya, ada tempat HP-nya. Nah, ini nanti dibuat sesuai dengan kesepakatan dengan keinginan kelas itu. Nah, ini ada tugas-tugas kalian. Ini zona portofolio dikumpulkan dengan baik. Ya, ini ada apa namanya? Jika apa melanggar, nah ini sanksinya apa? Ini sanksinya mungkin bersihan. Nah ini di sanksi atau aturan-aturan itu disepakati sendiri di kelas itu, dikomunikasikan orang tua, kemudian secara terbuka ya ditempel sehingga semuanya mengerti, ya semuanya mengerti dan bisa menjalankan tanpa adanya paksaan. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi pada masa pandemi ini. Tolong untuk tetap menjalankan prokes dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ya, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sehat. Dan pada anak-anakku kelas 10 saya tunggu partisipasinya dan prestasi-prestasinya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.